Pernahkah kamu membayangkan seseorang yang hidup dalam kelaparan, tidur di lantai masjid, namun justru menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan sabda Nabi? Dialah Abu Hurairah, sosok sederhana yang selalu terlihat bersama kucing kecilnya, tetapi menyimpan kekayaan ilmu yang luar biasa. Di saat banyak orang sibuk dengan dunia, ia memilih duduk berjam-jam mendengarkan setiap kata Nabi Muhammad, menghafalnya, menjaganya, tanpa pernah lupa. Bagaimana mungkin seorang yang datang belakangan dalam Islam justru menjadi perawi hadis terbanyak? Apa rahasia di balik ingatannya yang begitu kuat? Dan bagaimana kisah perjuangannya dari kemiskinan hingga menjadi penjaga warisan Rasulullah? Inilah kisah Abu Hurairah, sahabat setia, bapak kucing, dan penjaga ribuan hadis Nabi. Bab 1. Masa Jahiliyah yang Sunyi. Abu Hurairah lahir di wilayah Yaman dengan nama Abdurrahman bin Syahr. Ia berasal dari keluarga yang sederhana dan tidak memiliki kekayaan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dengan keterbatasan. Lingkungan tempat ia tumbuh masih berada dalam masa jahiliyah, yaitu masa sebelum datangnya Islam, di mana banyak masyarakat belum mengenal ajaran tauhid dan hidup tanpa pedoman agama yang benar. Ia menjalani kehidupan seperti kebanyakan orang di sekitarnya, tanpa arah yang jelas dan tanpa tujuan yang pasti. Saat dewasa, Abu Hurairah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap yang menghasilkan banyak harta. Kehidupannya sering diwarnai dengan kekurangan makanan dan pakaian. Ia harus berusaha keras hanya untuk bertahan hidup. Dalam kondisi seperti itu, ia tidak memiliki kesempatan untuk mencari ilmu atau mengenal ajaran yang lebih baik. Hari-harinya diisi dengan rutinitas yang sama, tanpa perubahan yang berarti. Masyarakat di sekitarnya memiliki kebiasaan yang beragam, sebagian besar jauh dari nilai kebenaran. Bab 2. Cahaya Islam menyentuh hatinya. Perubahan dalam hidup Abu Hurairah mulai terjadi ketika ia mendengar tentang ajaran Islam yang telah menyebar ke berbagai wilayah di Jazirah Arab. Kabar tentang agama yang mengajarkan keesaan Tuhan, kejujuran, dan kehidupan yang teratur sampai ke Yaman. Ajaran ini berbeda dengan kebiasaan masyarakat yang selama ini ia kenal. Untuk pertama kalinya, ia mendengar tentang konsep hidup yang memiliki tujuan yang jelas dan aturan yang tegas. Abu Hurairah tidak langsung menerima informasi tersebut tanpa berpikir. Ia mendengarkan dengan serius setiap penjelasan yang disampaikan oleh orang-orang yang telah lebih dahulu memeluk Islam. Mereka menjelaskan tentang keimanan kepada satu Tuhan, kewajiban beribadah, dan tanggung jawab manusia dalam menjalani kehidupan. Penjelasan itu disampaikan dengan sederhana, tetapi memiliki makna yang kuat. Hal ini membuat Abu Hurairah mulai memperhatikan dan mempertimbangkan ajaran tersebut. Dalam proses itu, Abu Hurairah mulai membandingkan antara kehidupan yang selama ini ia jalani dengan ajaran yang baru ia dengar. Ia melihat bahwa kehidupan sebelumnya tidak memiliki dasar yang kuat. Banyak kebiasaan yang dilakukan tanpa alasan yang jelas. Sementara itu, ajaran Islam memberikan penjelasan tentang tujuan hidup, aturan dalam berperilaku, serta tanggung jawab terhadap sesama manusia. Perbandingan ini membuatnya semakin tertarik untuk memahami Islam lebih dalam. Bab 3. Hijrah menuju Madinah. Setelah memeluk Islam, Abu Hurairah menyadari bahwa langkah berikutnya adalah memperdalam pemahamannya tentang ajaran yang baru ia terima. Ia mengetahui bahwa sumber utama ajaran Islam adalah Nabi Muhammad yang berada di Madinah. Informasi yang ia dapatkan selama ini masih terbatas, sehingga ia merasa perlu untuk belajar langsung dari Nabi, agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami agama. Keinginan untuk pergi ke Madinah tidak datang tanpa pertimbangan. Perjalanan dari Yaman menuju Madinah bukanlah perjalanan yang mudah. Jaraknya jauh dan harus melewati gurun yang luas dengan kondisi yang berat. Selain itu, Abu Hurairah tidak memiliki bekal yang cukup. Ia hidup dalam keterbatasan, sehingga setiap langkah harus dipikirkan dengan matang.
Namun, keinginannya untuk menuntut ilmu lebih besar daripada rasa takut terhadap kesulitan. Abu Hurairah akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya. Keputusan ini bukan hal yang ringan, karena ia harus meninggalkan lingkungan yang selama ini ia kenal. Ia juga harus menghadapi ketidakpastian di tempat yang baru. Namun, ia memahami bahwa untuk mendapatkan ilmu dan pemahaman yang benar, ia harus mengambil langkah tersebut. Perjalanan menuju Madinah dilakukan dengan penuh kesabaran. Ia berjalan melewati gurun dengan kondisi yang sederhana. Bekal yang ia bawa sangat terbatas, sehingga ia harus menghemat makanan dan air. Dalam perjalanan, ia menghadapi panas yang tinggi di siang hari dan suhu dingin di malam hari. Kondisi ini menuntut ketahanan fisik dan mental yang kuat. Selama perjalanan, Abu Hurairah tetap menjaga niatnya. Ia tidak hanya melakukan perjalanan fisik, tetapi juga memperkuat keyakinannya terhadap keputusan yang telah ia ambil. Setiap kesulitan yang ia hadapi menjadi bagian dari proses yang harus dilalui. Bab 4. Hidup di serambi masjid. Setelah tiba di Madinah, Abu Hurairah tidak memiliki tempat tinggal tetap. Ia tidak membawa harta yang cukup untuk menyewa rumah atau memulai kehidupan yang mapan. Dalam kondisi tersebut, ia bergabung dengan kelompok yang dikenal sebagai Ahlus Sufah, yaitu orang-orang yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Mereka adalah kaum muslim yang tidak memiliki tempat tinggal dan memilih untuk menetap di masjid agar dapat fokus beribadah dan menuntut ilmu. Kehidupan di serambi masjid sangat sederhana. Abu Hurairah tidur di lantai tanpa alas yang memadai. Ia tidak memiliki banyak pakaian dan seringkali harus menggunakan pakaian yang sama dalam waktu yang lama. Makanan juga tidak selalu tersedia. Ia hanya makan ketika ada yang memberi atau ketika ada bagian dari sedekah yang dibagikan kepada Ahlus Sufah. Dalam banyak kesempatan, ia harus menahan lapar karena tidak ada makanan yang bisa dikonsumsi. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Abu Hurairah tidak mengeluh. Ia menerima kondisi tersebut sebagai bagian dari proses yang harus dijalani. Fokus utamanya adalah belajar dari Nabi Muhammad dan memahami ajaran Islam secara langsung. Dengan tinggal di masjid, ia memiliki akses yang lebih dekat untuk mengikuti setiap majelis ilmu yang disampaikan oleh Nabi. Ia berusaha untuk selalu hadir dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Abu Hurairah mengatur waktunya dengan disiplin. Sebagian besar waktunya digunakan untuk mengikuti majelis Nabi, menghafal apa yang ia dengar. Bab 5. Julukan Bapak Kucing. Dalam kehidupan sehari-harinya di Madinah, Abu Hurairah dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan mudah bergaul. Di tengah kesibukannya menuntut ilmu dan beribadah, ada satu hal kecil yang membuatnya berbeda dari sahabat lainnya, yaitu kedekatannya dengan seekor kucing. Ia sering terlihat membawa dan merawat kucing kecil di sekitarnya. Kucing itu menjadi teman yang selalu bersamanya dalam berbagai keadaan. Kebiasaannya ini tidak dilakukan untuk menarik perhatian orang lain. Ia merawat kucing tersebut karena rasa kasih sayang yang tulus. Dalam kondisi hidup yang serba terbatas, ia tetap menyisihkan perhatian untuk makhluk lain. Ia tidak menganggap kucing itu sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ia hidup dalam kekurangan, ia tetap memiliki kepedulian terhadap makhluk lain. Suatu hari, kebiasaan Abu Hurairah ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Nabi melihat bagaimana ia memperlakukan kucing tersebut dengan baik dan penuh perhatian. Dari peristiwa itu, Nabi memanggilnya dengan julukan Abu Hurairah, yang berarti Bapak Kucing Kecil. Julukan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap kebiasaan dan sifatnya yang penuh kasih sayang. Sejak saat itu, nama Abu Hurairah lebih dikenal dibandingkan nama aslinya, Abdurrahman bin Syahr. Julukan tersebut melekat kuat dalam dirinya dan digunakan oleh banyak orang hingga akhir hayatnya. Nama itu tidak hanya menjadi panggilan, tetapi juga mencerminkan salah satu sisi kepribadiannya yang dikenal oleh masyarakat. Julukan ini juga menunjukkan bahwa dalam Islam, perhatian terhadap makhluk lain, termasuk hewan, memiliki nilai yang penting. Abu Hurairah tidak hanya dikenal sebagai seorang penuntut ilmu, tetapi juga sebagai pribadi yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Sikapnya ini menjadi contoh bahwa kebaikan tidak selalu ditunjukkan melalui hal-hal besar, tetapi juga melalui tindakan. Bab 6. Kedekatan dengan Nabi. Setelah menetap di Madinah dan tinggal bersama Ahlus Sufah,
Abu Hurairah mulai dikenal sebagai salah satu sahabat yang selalu berada di sekitar Nabi Muhammad. Ia memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendekat dan mengikuti kegiatan Nabi. Berbeda dengan sebagian sahabat lain yang memiliki kesibukan berdagang atau bekerja, Abu Hurairah lebih banyak menghabiskan waktunya di masjid dan dalam majelis ilmu. Setiap kali Nabi menyampaikan ajaran, Abu Hurairah berusaha untuk hadir dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia duduk dekat dengan Nabi agar dapat mendengar dengan jelas setiap kata yang disampaikan. Ia tidak ingin melewatkan satu pun informasi, karena ia menyadari bahwa setiap ucapan Nabi memiliki nilai yang penting. Hal ini membuatnya semakin dekat dengan sumber utama ajaran Islam. Kedekatan Abu Hurairah dengan Nabi tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui konsistensi dalam kehadiran dan kesungguhan dalam belajar. Ia selalu berusaha mengikuti perjalanan Nabi, baik ketika berada di masjid maupun dalam kegiatan lain. Dengan cara ini, ia mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk melihat langsung bagaimana Nabi menjalani kehidupan sehari-hari dan menyampaikan ajaran kepada para sahabat. Selain mendengarkan, Abu Hurairah juga berusaha memahami setiap ajaran yang ia terima. Ia tidak hanya menghafal, tetapi juga memperhatikan konteks dan cara penyampaian Nabi. Bab 7. Lapar yang menguatkan. Kehidupan Abu Hurairah di Madinah tidak terlepas dari kesulitan ekonomi. Sebagai bagian dari Ahlus Sufah, ia tidak memiliki sumber penghasilan tetap. Ia bergantung pada pemberian makanan yang datang dari sedekah atau pemberian para sahabat. Dalam banyak keadaan, makanan tidak selalu tersedia, sehingga ia harus menahan lapar dalam waktu yang cukup lama. Rasa lapar menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Terkadang, ia tidak makan seharian penuh. Dalam kondisi seperti itu, tubuhnya menjadi lemah dan tidak bertenaga. Ada saat di mana ia harus menahan rasa sakit akibat lapar, tetapi ia tetap berusaha untuk menjalani aktivitas seperti biasa. Ia tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk berhenti belajar atau meninggalkan majelis ilmu. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Abu Hurairah pernah jatuh karena menahan lapar. Orang-orang yang melihatnya mengira ia sakit, padahal yang ia rasakan adalah rasa lapar yang sangat. Keadaan ini menunjukkan betapa berat kondisi yang ia hadapi. Namun demikian, ia tidak mengeluh atau menyalahkan keadaan. Ia menerima kondisi tersebut sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Dalam keadaan lapar, Abu Hurairah tetap berusaha untuk berada di dekat Nabi. Ia tetap menghadiri majelis dan mendengarkan setiap ajaran yang disampaikan. Fokusnya tidak berubah, meskipun kondisi fisiknya melemah. Ia memahami bahwa kesempatan untuk belajar langsung dari Nabi tidak akan selalu ada, sehingga ia tidak ingin menyia-nyiakannya. Rasa lapar yang ia alami tidak membuatnya mundur, tetapi justru melatih kesabaran dan ketahanan. Ia belajar untuk mengendalikan diri dan tetap menjalankan tujuan utamanya. Dalam kondisi yang serba terbatas, ia tetap menjaga komitmennya terhadap ilmu. Bab 8. Doa Nabi untuk hafalannya. Dalam perjalanannya menuntut ilmu, Abu Hurairah menghadapi satu kesulitan yang cukup mengganggu. Ia merasa bahwa kemampuannya dalam mengingat belum sekuat yang ia harapkan. Meskipun ia selalu hadir dalam majelis Nabi dan berusaha mendengarkan dengan penuh perhatian, ada kekhawatiran dalam dirinya bahwa tidak semua yang ia dengar dapat ia ingat dengan baik. Hal ini menjadi perhatian serius baginya, karena tujuan utamanya adalah memahami dan menyampaikan ajaran dengan benar. Abu Hurairah kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Nabi Muhammad. Ia mengungkapkan bahwa ia sering mendengar banyak ajaran, tetapi khawatir tidak dapat mengingat semuanya secara sempurna. Penyampaian ini dilakukan dengan jujur dan tanpa berlebihan. Ia tidak ingin terjadi kesalahan dalam menyampaikan ilmu yang ia terima. Kejujuran ini menunjukkan kesungguhannya dalam menjaga amanah ilmu. Menanggapi hal tersebut, Nabi memberikan arahan kepadanya. Abu Hurairah diminta untuk membentangkan kainnya. Ia mengikuti perintah tersebut tanpa ragu. Setelah itu, Nabi melakukan sesuatu yang menjadi bagian dari peristiwa penting dalam hidup Abu Hurairah. Setelah proses tersebut selesai, Abu Hurairah diminta untuk mengumpulkan kembali kainnya. Sejak saat itu, Abu Hurairah merasakan perubahan dalam kemampuan. Bab 9. Penghafal hadis tembanyak. Setelah mendapatkan kemudahan dalam menghafal,
Abu Hurairah mulai menunjukkan peran yang semakin jelas dalam menyimpan dan menyampaikan ajaran Nabi. Ia tidak hanya hadir dalam majelis, tetapi juga mampu mengingat dengan baik setiap penjelasan yang ia dengar. Kemampuan ini membuatnya menjadi salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah memanfaatkan waktunya dengan sangat efektif. Ia tidak memiliki kesibukan lain yang mengalihkan perhatiannya. Sebagian besar waktunya digunakan untuk mengikuti majelis Nabi, menghafal, dan mengulang kembali apa yang telah ia dengar. Ia juga berusaha memahami isi dari setiap hadis agar tidak terjadi kesalahan saat menyampaikannya kepada orang lain. Dalam proses menghafal, Abu Hurairah tidak hanya mengandalkan ingatan sesaat. Ia melakukan pengulangan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa apa yang ia hafal tetap tersimpan dengan baik. Ia juga berhati-hati dalam menyampaikan hadis, memastikan bahwa apa yang ia sampaikan sesuai dengan apa yang ia dengar dari Nabi. Hal ini menunjukkan tanggung jawabnya dalam menjaga keaslian ajaran. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mencapai ribuan. Ia dikenal sebagai sahabat yang meriwayatkan hadis dalam jumlah paling banyak dibandingkan sahabat lainnya. Hal ini bukan karena ia berbicara lebih banyak, tetapi karena ia memiliki kesempatan lebih besar untuk mendengar langsung dari Nabi dan kemampuan untuk mengingat dengan baik. Keunggulan Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis. Bab 10. Diuji dengan tuduhan. Seiring dengan semakin banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, muncul tanggapan dari sebagian orang yang mempertanyakan hal tersebut. Mereka merasa heran mengapa Abu Hurairah dapat meriwayatkan hadis dalam jumlah yang sangat banyak, padahal ia tidak termasuk sahabat yang paling awal masuk Islam. Pertanyaan ini berkembang menjadi keraguan di kalangan tertentu. Abu Hurairah menyadari adanya keraguan tersebut. Ia tidak mengabaikannya, tetapi memilih untuk memberikan penjelasan secara terbuka. Ia menjelaskan bahwa dirinya memiliki kondisi yang berbeda dibandingkan sebagian sahabat lainnya. Ketika banyak sahabat yang sibuk dengan pekerjaan, seperti berdagang atau mengurus harta, ia memilih untuk menghabiskan waktunya bersama Nabi dan fokus pada majelis ilmu. Ia menegaskan bahwa keputusannya untuk tidak terlibat dalam aktivitas dunia yang menyita. Bab 11. Kehidupan sederhana setelah Nabi wafat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, kehidupan Abu Hurairah tidak berubah menjadi lebih mewah atau penuh dengan kemudahan. Ia tetap menjalani kehidupan yang sederhana seperti sebelumnya. Meskipun ia telah dikenal sebagai salah satu sahabat yang memiliki banyak ilmu dan meriwayatkan banyak hadis, ia tidak memanfaatkan kedudukan tersebut untuk mencari keuntungan dunia. Abu Hurairah tetap menjaga pola hidup yang sederhana. Ia tidak mengumpulkan harta dalam jumlah besar dan tidak menunjukkan ketertarikan terhadap kekayaan. Kebutuhan hidupnya dipenuhi secukupnya, tanpa berlebihan. Ia tetap fokus pada hal-hal yang ia anggap penting, yaitu menjaga dan menyampaikan ajaran yang telah ia terima dari Nabi. Setelah Nabi wafat, tanggung jawab dalam menyampaikan ajaran Islam menjadi lebih besar. Abu Hurairah menyadari bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendengar langsung dari Nabi. Oleh karena itu, ia berusaha untuk menyampaikan hadis kepada orang-orang yang membutuhkan. Ia tidak menyimpan ilmu untuk dirinya sendiri, tetapi membagikannya kepada masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, Abu Hurairah tetap menunjukkan sikap yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak berubah menjadi sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Bab 12. Menjadi guru umat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, peran Abu Hurairah dalam masyarakat semakin terlihat jelas. Ia tidak hanya dikenal sebagai perawi hadis, tetapi juga sebagai pengajar yang menjadi rujukan banyak orang. Ilmu yang ia miliki tidak disimpan sendiri, melainkan disampaikan kepada generasi berikutnya yang membutuhkan pemahaman tentang ajaran Islam. Abu Hurairah mulai mengajar di berbagai kesempatan. Banyak orang datang kepadanya untuk mendengarkan hadis yang ia riwayatkan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, baik dari kalangan yang sudah lama memeluk Islam maupun yang baru mengenal ajaran tersebut.
Ia tidak membedakan siapa yang datang untuk belajar. Semua dilayani dengan cara yang sama. Dalam menyampaikan hadis, Abu Hurairah menjaga kejelasan dan ketelitian. Ia berusaha menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami tanpa mengubah isi dari ajaran yang ia terima. Ia juga sering mengulang penjelasan agar orang-orang benar-benar memahami apa yang disampaikan. Metode ini membantu para pendengarnya untuk mengingat dan memahami dengan lebih baik. Abu Hurairah tidak hanya menyampaikan hadis, tetapi juga memberikan penjelasan ketika diperlukan. Ia memahami bahwa tidak semua orang langsung mengerti makna dari setiap riwayat. Oleh karena itu, ia membantu menjelaskan konteks dan maksud dari hadis tersebut. Hal ini membuat pengajaran yang ia lakukan menjadi lebih efektif. Banyak dari murid-murid Abu Hurairah kemudian menjadi ulama dan penyebar ilmu di berbagai wilayah. Mereka membawa hadis yang telah mereka pelajari dan menyampaikannya kepada masyarakat di tempat masing-masing. Dengan demikian, ilmu yang berasal dari Nabi terus menyebar melalui perantara orang-orang yang belajar dari Abu Hurairah. Dalam proses mengajar, Bab 13. Menjadi gubernur. Dalam perjalanan hidupnya, Abu Hurairah tidak hanya dikenal sebagai perawi hadis dan pengajar, tetapi juga pernah diberikan amanah dalam pemerintahan. Ia diangkat menjadi gubernur di wilayah Bahrain pada masa kekhalifahan. Penunjukan ini menunjukkan bahwa ia dipercaya untuk menjalankan tanggung jawab yang lebih luas, tidak hanya dalam bidang ilmu, tetapi juga dalam urusan masyarakat. Ketika menerima amanah tersebut, Abu Hurairah tidak mengubah prinsip hidupnya. Ia tetap menjalani kehidupan dengan sederhana dan tidak menunjukkan gaya hidup yang berlebihan. Meskipun memiliki jabatan, ia tidak memanfaatkan posisinya untuk mengumpulkan harta atau mencari keuntungan pribadi. Ia memahami bahwa jabatan adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan baik. Dalam menjalankan tugas sebagai gubernur, Abu Hurairah berusaha bersikap adil dan jujur. Ia memperhatikan kebutuhan masyarakat dan berusaha menyelesaikan masalah yang muncul dengan cara yang tepat. Ia tidak membuat keputusan secara sembarangan, tetapi mempertimbangkan setiap langkah dengan hati-hati. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan orang lain. Abu Hurairah juga menjaga integritas dalam mengelola urusan pemerintahan. Ia tidak mencampurkan kepentingan pribadi dengan tugas yang diembannya. Ia memastikan bahwa segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya dijalankan sesuai dengan aturan dan prinsip yang benar. Sikap ini membuatnya tetap dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya. Meskipun memiliki jabatan penting, Abu Hurairah tidak meninggalkan aktivitasnya dalam menyampaikan ilmu. Ia tetap mengajarkan hadis dan berbagi pengetahuan kepada masyarakat. Ia mampu membagi waktu antara tugas pemerintahan dan perannya sebagai penyampai ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak melupakan tujuan utamanya. Dalam beberapa kesempatan, Abu Hurairah juga menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya. Namun, ia berusaha menyelesaikannya dengan cara yang bijak. Ia tidak mengambil keputusan berdasarkan emosi, tetapi berdasarkan pertimbangan yang matang. Sikap ini membantu menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya. Setelah masa tugasnya selesai, Abu Hurairah kembali menjalani kehidupan yang lebih sederhana. Ia tidak berusaha mempertahankan jabatan atau mencari posisi lain. Ia kembali fokus pada kegiatan mengajar dan menyampaikan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak terikat pada jabatan, tetapi lebih mengutamakan peran dalam menyebarkan ilmu. Bab ini menggambarkan bahwa Abu Hurairah. Bab 14. Menangis karena ilmu. Memasuki usia tua, Abu Hurairah semakin banyak menghabiskan waktunya untuk mengingat kembali ajaran yang telah ia terima dari Nabi Muhammad. Ia tidak lagi memiliki banyak aktivitas fisik seperti sebelumnya, tetapi pikirannya tetap aktif dalam menjaga dan mengulang hadis-hadis yang ia hafal. Dalam fase ini, sikapnya menjadi lebih tenang dan lebih banyak merenung. Abu Hurairah mulai sering menangis ketika mengingat tanggung jawab yang ia emban. Ia menyadari bahwa ilmu yang ia miliki bukan sekedar pengetahuan, tetapi amanah yang harus disampaikan dengan benar. Ia merasa khawatir jika ada kesalahan dalam menyampaikan hadis, atau jika ilmu yang ia sampaikan tidak diamalkan oleh orang-orang yang mendengarnya. Kekhawatiran ini membuatnya lebih berhati-hati dalam setiap ucapan. Ia juga merenungkan perjalanan hidupnya dari masa. Bab 15. Wafatnya Sang Perawi Agung.
Pada akhir perjalanan hidupnya, Abu Hurairah berada dalam kondisi usia yang telah lanjut. Tubuhnya tidak lagi sekuat saat muda, tetapi ingatannya terhadap hadis-hadis Nabi tetap terjaga. Ia tetap dikenal sebagai rujukan ilmu bagi banyak orang hingga masa-masa terakhirnya. Meskipun fisiknya melemah, perannya dalam menyampaikan ajaran tidak berhenti. Abu Hurairah menghabiskan hari-harinya dengan mengingat, mengulang, dan menyampaikan hadis yang ia hafal. Ia tetap berhati-hati dalam setiap ucapan, memastikan bahwa apa yang ia sampaikan sesuai dengan apa yang ia dengar dari Nabi Muhammad. Ia tidak ingin ada kesalahan dalam riwayat yang dapat mempengaruhi pemahaman orang lain. Menjelang akhir hidupnya, Abu Hurairah semakin banyak merenung. Ia menyadari bahwa waktu yang dimilikinya tidak lama lagi. Ia memikirkan tanggung jawab yang telah ia jalankan selama hidupnya, terutama dalam menjaga dan menyampaikan hadis. Ia berharap bahwa apa yang telah ia lakukan dapat memberikan manfaat bagi umat. Dalam kondisi tersebut, Abu Hurairah